intellectual property right atau kita kenal sebagai hak kekayaan intelektual. Nanti satu lagi kita akan bahas yang mengenai legal aspek ya, legal aspek legal aspek dalam produk pangan ya. Ada hal-hal tertentu ya ketika kita membuat sebuah produk itu ada hal-hal yang terkait dengan aspek legalitas atau aspek hukumnya yang harus kita penuhi ya. Oke, jadi biasanya ketika kita bicara tentang hak kekayaan intelektual, jadi kalau kita misalnya bikin punya produk, kita tentunya kita mau melindungi ya, kita mau melindungi secara hukum ya produk kita ya. Bentuk-bentuknya seperti apa? Mari kita akan lihat ya bentuk-bentuk dari si intellectual property right seperti apa. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, ya, bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual itu ada bermacam-macam ya, ada bermacam-macam. Ada paten, kita kenal mungkin beberapa kita sudah mengenal ya paten. Ada merek dagang, ada hak cipta, ada desain, ya, desain industri. Lalu ini adalah desain yang berkaitan juga nanti dengan kalian, kita akan lihat lagi jenis tipe desainnya ada apa saja. Ada juga yang namanya rahasia dagang. Ya, ada juga yang namanya rahasia dagang. Lalu ada juga yang namanya indikasi geografis ya. Indikasi geografis ya. Kalau kita lihat ini ada indikasi geografis ya. Oke, sebelum kita lebih jauh ke dalam sana, mari kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat apa sih pengertian dari hak kekayaan intelektual? Ya, kalau hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut sebagai haki adalah padanan kata dari intellectual property rights ya. Jadi kalau di luar negeri ya itu punya yang namanya intellectual property rights ya. Jadi hak yang timbul ya. Jadi berdasarkan definisi dulu ya ini ya. Jadi hak yang timbul dari hasil olah pikir. Dari hasil olah pikir menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Oke ya, sampai sini dulu ya. Jadi kalau bicara tentang hak kekayaan intelektual, ya itu merupakan hak yang timbul, ya hak yang timbul karena yang timbul oleh ini ya, oleh hasil ya hak yang timbul dari hasil olah berpikir. Ya jadi hasil pemikiran kita menciptakan atau menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Lalu kata kunci keduanya adalah hasil produk atau proses ini harus punya yang namanya nilai ekonomis. Ya, jadi kalau kita bilang haki itu harus ini ya, produk atau proses ya dari hasil pemikiran kita dan itu harus dari ini ya, punya nilai ekonomisnya. Ya. Ya, ini adalah nilai ekonomis dan semuanya ini adalah semua karya-karya ini timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Ya, jadi hasil kalau kita ya punya soft skill, punya daya pikir secara kognitif, punya ilmu pengetahuan, lalu kita tuangkan segala bentuk pengetahuan kita ya, segala jenis pengetahuan kita ke dalam suatu produk atau suatu karya, dan itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, itu bisa disebut ya. Jadi ada hak tertentu yang bisa kita sebut sebagai hak kekayaan intelektual. Oke, itu secara definisi dari hak kekayaan intelektual. Ya. Apa sih tujuannya kita mendaftar ya? Mendaftar hak ya. Kita mendaftar suatu karya kita ya ke dalam suatu lembaga pemerintah resmi yang mengatur untuk hal-hal yang seperti ini. Tujuannya apa? Satu,
ya. Ini untuk mendapatkan yang namanya jaminan perlindungan merek dagang, ya. Ya. Alasan utamanya adalah karena nilainya bernilai ekonomis, maka kalau saya yang menemukan atau berkreasi, saya menemukan sesuatu, saya tentunya mau. Saya punya hak secara khusus bahwa eh, hanya produk itu sajalah yang boleh, yang bisa, hanya sayalah yang bisa menghasilkan produk, ya, produk eh, dari sebuah produk ya, itu saya mau dapat jaminan atau garansi, ya, yang lain tidak boleh, ya, misalkan seperti itu, ya, jaminan perlindungan merek, produk dan teknologi secara legal, ya, makanya kenapa hal ini penting kalau kita lihat, karena ini ya tadi ya, kalau yang kita bilang hak kekayaan intelektual karena kaitannya dengan ekonomi, semua orang pasti ya, apalagi kalau skalanya udah skala global ini mati-matian mereka berusaha untuk melindungi ya, eh, yang namanya ini ya hak kekayaan intelektual. Makanya kita lihat ya kondisi sekarang ya, misalkan dalam industri eh, industri apa ya bilangnya ya kan namanya semikonduktor ya kalau kalian tahu ya microchip segala macam ya microchip mungkin yang berkaitan dengan handphone. Nah itu juga adalah salah satu contoh yang menarik tuh ya. Di mana kita tahu ya eh, produsen terbesar untuk misalkan untuk produk handphone ya kita tahu China nomor satu jadi produsen terbesar. Lalu bagaimana dengan teknologinya isi-isi? Jadi isi-isi dalam handphone itu sendiri ya. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi ini yang secara paten itu dilindungi ya oleh suatu negara. Contohnya Amerika. Amerika punya teknologi-teknologi tertentu ya dalam misalnya dalam sebuah produk handphone dia punya isi-isinya itu ya itu banyak yang dipatenkan oleh Amerika. Nah makanya kalau kita kita kenal istilah yang namanya perang dagang, biasanya berkaitan juga dengan yang namanya ini perang dagang ya karena ada perebutan atau penggunaan penggunaan eh, penggunaan suatu produk atau teknologi yang tidak melalui prosedur atau izin ya. Jadi misalkan Amerika menuduh China menggunakan teknologinya tanpa izin gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi permasalahan ya. Karena apa? Karena sekali lagi, kalau kita sudah yang namanya memiliki hak kekayaan intelektual, itu produk atau proses yang kita hasilkan itu dilindungi secara hukum ya. Oke, itu dibalik alasan secara ekonomisnya ya. Jadi bentuk-bentuknya apa sih hak kekayaan intelektual di Indonesia sendiri sebenarnya sudah diatur ya mengenai yang namanya bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual. Kalau kita lihat ada berbagai macam jenis hak kekayaan intelektual. Contoh merek ya, desain industri misalkan eh, bentuk-bentuk proses, teknologi apa ya, itu juga bisa. Paten ya. Jadi ada paten, ada hak cipta, perlindungan varietas tanaman ya. Jadi misalkan saya menciptakan sebuah varietas tanaman baru, misalkan saya mau bikin beras yang bisa siap dipanen dalam 1 bulan misalkan. Nah, itu bisa tuh. Ya, kalau kita menemukan seperti itu punya bibitnya kita lindungi, kita patenkan. Ya, atau kita bikin yang namanya kita lindungi ya varietasnya. Desain tata letak, sirkuit terpadu di industri juga bisa. Rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini bisa biasanya kalau di dalam industri pangan itu biasa berupa yang namanya formula ya, formulasi. Contoh yang paling terkenal kita kenal yang namanya Coca-Cola ya. Coca-Cola adalah contoh bagaimana produknya itu dilindungi ya secara ya punya rahasia dagang ya. Formulanya itu benar-benar dilindungi ya, tidak ada yang tahu seperti itu. Oke, itu kurang lebih contoh-contohnya ya untuk kekayaan intelektual. Kita akan bahas secara lebih detail. Nanti di akhir sesi saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita mendapatkan informasi atau bagaimana caranya kalau kita punya sebuah produk mau kita daftarkan ya. Kita daftarkan hak kekayaan intelektual ya. Oke, kita lanjut ya. Produk teknologi secara hukum ya ini ya tadi ya ada secara garis besar ada 5, ada hak paten ya. Kalau kita lihat di sini ada hak paten, ada merek dagang, ada desain industri,
hak cipta, dan indikasi geografis ya. Indikasi geografis ini biasa berkaitan dengan kekhasan yang dimiliki oleh satu daerah tertentu ya. Misalkan produk pangan dari daerah X, misalkan saya mau patenkan dengan menggunakan atribut kedaerahan. Nah, itu juga bisa ya, atribut kedaerahan. Cuma harus diperhatikan ada beberapa syarat ya. Beberapa syarat hak paten itu bisa didapatkan oleh siapa sih? Apakah berupa individu, ataukah berupa lembaga atau suatu organisasi? Nah, itu diatur semua ya. Jadi tidak semua hak kekayaan intelektual ini bisa didapatkan oleh satu individu tertentu atau lembaga tertentu saja ya. Itu ada yang diatur seperti itu. Oke. Oke. Kita next, kita lihat lagi ya. Ya, kalau kita lihat definisi hak paten ya. Kalau kita lihat definisi hak paten merupakan hak kekayaan intelektual ya, jelas ya. Hak paten merupakan hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh suatu negara yang berdaulat kepada inventor. Ya, inventor atau penemu atas hasil penemuannya atau hasil invensinya ya di bidang teknologi. Ya, teknologi di mana hasil penemuannya ini dapat digunakan sendiri atau diserahkan kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi kalau yang namanya hak paten ini ya, itu adalah hak yang diberikan oleh suatu negara kepada inventor atas hasil penemuannya ya, atau hasil invensinya apa ya. Ini clear ya definisinya secara hak paten. Lalu yang dinamakan invensi, penemuan itu apa sih yang dinamakan penemuan ya? Misalkan begini, suatu pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau berupa penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Ya, jadi misalkan kalau sebuah produk pangan, ya, ada masalah klasik yang tidak dapat dipecahkan, misalkan Clostridium botulinum, hanya bisa dibunuh dengan sterilisasi. Kalian mungkin kalau bisa menemukan teknologi lain, ya, teknologi lain yang sifatnya mungkin aman, menggunakan misalkan suhunya di bawah 120 derajat dengan tekanan biasa-biasa saja, nah kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kedepannya mungkin ada yang seperti itu, ya. Bisa ya, karena itu bisa berupa suatu teknologi, bisa berupa produk atau proses, ataupun bentuk yang disempurnakan, ya. Itulah yang kita kenal sebagai yang namanya yang kita kenal sebagai yang namanya invensi. Ya. Jadi kenapa hak paten ini diberikan? Ya, hak paten ini diberikan. Jadi ini ya, tujuannya ini sih ya. Satu, jelas untuk yang namanya mencegah ya, mencegah orang lain menggunakan, menjual, mendistribusikan penemuan paten tanpa izin. Ini jelas ya, kenapa hak-hak ini diberikan. Jelas ya, karena kalau kita lihat dari proses penemuannya sendiri ya, dari proses invensinya sendiri ya, itu biasa melalui suatu tahapan penelitian dan pengembangan yang panjang dan biasanya mengeluarkan yang namanya biaya yang sangat besar ya. Oleh karena itu makanya dibuatlah seperti itu. Makanya kalau kita kenal di Amerika ya, kalau pernah mendengar yang namanya Thomas Alva Edison ya, bisa dilihat ya berapa banyak ya paten dari invensi yang dihasilkan ya oleh Thomas Alva Edison ya. Contoh yang paling terkenal adalah ya lampu ya, contohnya lampu ya, sehingga kita bisa menikmati yang namanya lampu ya sekarang ya. Tapi kita harus lihat deh di balik proses penemuannya itu ya, ada berapa ratus atau berapa ribu kali ya yang namanya kegagalan itu. Makanya semua negara rata-rata ya kalau yang berkaitan dengan invensi itu punya yang namanya peraturan yang disebut sebagai peraturan hak paten. Ya. Oke ya. Apakah clear untuk yang hak paten? Ya. Nanti kita akan bedakan lagi ya. Hak paten dengan hak cipta, dengan hak
dengan rahasia dagang, desain dan semacam-macam dan sebagainya, itu kita akan lihat lagi ya bedanya seperti apa di situ. Oke, kita akan lanjut di sini hak paten ya. Eh, hak paten biasanya sih ya, biasanya itu diatur ya. Jadi sebenarnya ada lembaga-lembaga yang mengatur ya. Kalau kita bicara perlindungan perdagangan secara global, itu biasanya hak paten itu diatur ya. Dalam hal ini misalkan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ya. Ya. Oleh karena itu, makanya di sini ya, karena sudah diatur, seluruh dunia nih harus, semua negara ini ya, yang tergabung dalam WTO, itu harus memberikan yang namanya paten. Ya, punya undang-undangnya, punya dasar hukumnya. Ya, contohnya seperti itu untuk yang hak paten. Ya, tadi ini ya tambahan ya, syarat-syaratnya apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai hak paten. Yang pasti harus novelty, ya. Invensinya harus baru, novelty. Pada tanggal penerimaan, invensi tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, dalam suatu tulisan, ya, uraian lisan atau peragaan dengan cara lain yang mungkin seorang ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan. Jadi, kalau ada dua orang yang meng-apply ya, atau mendaftar hak paten dalam jangka waktu yang berdekatan, nah itu biasanya tidak bisa diakui tuh ya, hak patennya tidak bisa diakui ya. Itu harus ada yang namanya ke novelty dan harus ada yang berbeda ya, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia ya. Oke, ini kurang lebih ya. Jadi untuk yang paten ya, yang paten. Terus di sini ya, tadi Pak bilang ada katanya boleh ada penyempurnaan. Uh, betul, penyempurnaan dalam arti penyempurnaan itu dalam arti di sini novelty ya. Penyempurnaan. Jadi misalkan gini, kita tahu misalkan kamu bikin produk yogurt misalkan. Saya tahu yogurt misalkan yogurt dibuat dengan menggunakan STLB ya, diproses dengan misalnya menggunakan alat tertentu. Yang dimaksud penyempurnaan di sini itu bisa misalkan prosesnya kamu ubah ya. Buatnya produknya sama yogurt. Ya, prosesnya mungkin proses dalam arti misalkan bahan baku, cara fermentasi itu sama. Tapi ada satu teknologi baru yang kamu tambahkan di situ. Nah, itu boleh kita bilang sebagai yang namanya penyempurnaan. Ya, apakah bisa dimasukkan ke dalam paten? Kalau seperti itu kemungkinan besar bisa. Karena apa? Ada unsur yang namanya novelty-nya. Ya, baru penyempurnaan ini juga harus ada unsur ininya nih, novelty. Jangan lupa. Ya, penyempurnaan. Misalkan ya, makanya di bawah ini disebutin lagi ya, invensi ya, kalau kita bilang invensi punya keahlian tertentu yang merupakan hal yang tidak dapat diduga sempurna, ya tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi kalau ibaratnya gini, kita punya kemampuan tertentu, semua orang misalkan kalian ya, ahli teknologi pangan nih, sebagai seorang food technologist, punya kalian, sebenarnya kaliannya sama ya, semua orang punya kalian, punya tingkat pengetahuan yang sama. Nah, ternyata misalkan ada satu dua orang yang bisa menerapkan keahliannya, ya, punya keahliannya digunakanlah untuk menemukan sebuah invensi ya. Dan ini biasa merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi kalau paten itu memang bahasa ininya gini ya. Ini memang kalau biasanya sih cepat-cepatan, ya, cepat-cepatan. Misalkan saya punya pengetahuan sama, punya kemampuan sama, skill yang sama, pengetahuan sama, sumber dayanya sama. Nah, siapa duluan nih? Jadi yang mau menemukan duluan. Ya, memang paten itu biasa cepet-cepetan untuk mendapatkan paten. Ya, ini cepet-cepetan. Siapa duluan dia yang dapat seperti itu. Apakah pernah terjadi kasus-kasus yang seperti ini? Pernah, ya. Dan itu cukup banyak ya kasus-kasusnya di dunia yang bisa kita lihat ya. Oke, itu untuk yang paten. Lalu bagaimana dengan yang lain ya? Ini ya, di industri ya.
Ya, paten di industri juga bisa ya. Jika patennya ini atau invensinya ini ya penemuannya diterapkan dalam industri. Bentuknya apa? Produk, alat, ya, juga punya nilai kepraktisannya, bentuk, konfigurasi, ya, segala, ya. Jadi tergantung ya, jenis-jenis paten itu seperti apa ada deh. Dan ini paten ini jelas harus ada yang namanya kalau orang apply paten itu harus ini ya, orang yang ahli di bidangnya, ya, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh orang ahli di bidangnya, ya. Itu pengertian dari paten. Ya. Paten itu di mana? Paten itu di secara undang-undang, ya, secara undang-undang paten itu dilindungi ya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di sini, paten itu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Ini masih yang lama ya. Nanti saya akan update lagi ya di informasi yang tambahannya. Ada undang-undang terbaru ya mengenai paten ya. Apa saja yang bisa dipatenkan ya. Persyaratannya apa saja? Nanti kita akan lihat ya. Lalu ada beberapa jenis atau produk atau proses yang tidak dapat dipatenkan ya, tidak dapat dipatenkan. Contoh, misalkan produk yang secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Itu tidak boleh ya, tidak bisa dipatenkan. Ada yang mau kasih contoh produk yang bertentangan dengan norma agama atau kesusilaan, punya produk tapi tidak bisa dipatenkan di Indonesia? Ada yang mau kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh produk apa yang kira-kira tidak bisa dipatenkan? Alkohol, makanan atau minuman mengandung alkohol. Uh, ya, alkoholnya sendiri memang betul, alkoholnya sendiri tidak bisa dipatenkan ya, karena alkohol kita kenal merupakan proses yang umum atau lazim ditemukan dalam proses yang bisa kalau kalau produk dasarnya tidak bisa kita patenkan, berarti yang bisa kita patenkan berarti apanya ya? Yang bisa kita patenkan dari alkohol. Ada yang mau ini kira-kira apa ya? Kira-kira nih ya, kalau saya punya makanan atau minuman mengandung alkohol, tidak bisa alkoholnya sendiri tidak bisa saya patenkan ya produknya. Jadi yang bisa kira-kira yang bisa saya patenkan itu apanya ya? Alat ekstraksi alkohol bisa jadi ya kalau berkaitan dengan alat ya. Nah, kalau mau paten ya, kalau ada teknologi atau invensi terbaru, bisa memproduksi alkohol, nah itu bisa tuh dipatenkan ya. Jadi kalau mau patenkan suatu produk ya, produk-produk pangan itu lebih ditekankan kepada aspek penemuan teknologi ya, teknologi di dalamnya ya. Kata kuncinya itu ya teknologi. Makanya kenapa untuk yang paten produk pangan itu sangat sulit ya, sangat sulit ditemukan. Misalkan saya mau patenkan kerak telur Betawi misalkan, bisa nggak saya patenin kira-kira tuh kerak telur Betawi? Atau saya mau patenin misalkan pempek deh, pempek. Pempek saya mau patenin.
Boleh nggak tuh kira-kira pempek yang dipatenkan? Nggak bisa ya, karena ya betul nggak bisa. Kenapa? Karena itu pasti akan terbentur yang namanya aspek teknologinya. Ya, kita tahu semua orang bisa membuat pempek dengan teknologi yang sederhana ya, karena itu beberapa makanan tradisional kerak telur juga sama. Misalkan saya mau nggak karena teknologinya sederhana, semua orang bisa melakukan, semua orang tahu gitu ya. Tidak ada kebaharuannya atau inovasinya, makanya kita bisa bilang dia tidak bisa dipatenkan. Tapi ada hal lain dalam aspek sebuah produk yang bisa kita uh, yang bisa kita lindungi ya, yang bisa kita lindungi atau kita bisa mendapatkan yang namanya kekayaan intelektual, tapi tidak dalam bentuk paten ya. Oke, itu kurang lebih ya contohnya ya. Nanti kita akan lanjut lagi, kita akan lihat bentuk-bentuknya seperti apa ya. Jadi ini hak paten ya, diatur dalam undang-undang, nanti detailnya kita akan lihat. Lalu ada yang namanya hak merek dagang. Ya, merek dagang bentuk perlindungan terhadap produk ya, bentuk perlindungannya terhadap produk. Bentuknya apa? Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan, warna, kombinasi ya, digunakan dalam kegiatan. Nah, ini juga ya, jadi kalau kalian punya produk pangan, kalian punya label, kalian punya nama dagangnya, nah itu bisa kalian lindungi ya. Kalian bisa melindunginya dengan cara gimana? Dengan cara mendaftar, ya, didaftarkan produk-produknya itu. Ya, itu yang dilindungi oleh undang-undang mengenai merek dagang. Hak cipta dan hak desain industri, ya, bentuk perlindungan. Apalagi ya, di sini ada hak cipta, ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita bilang dengan hak cipta, ya, bentuk perlindungan apabila produk baru yang diciptakan juga menggunakan desain yang unik hasil kreasi yang belum pernah ada di pasar. Ya, ya jadi berupa desain ya, desain kemasan ya, kalau kita di packaging kita bisa create suatu kemasan yang belum pernah ada hasil kreasi. Nah, itu bisa kategorikan sebagai yang namanya ini nih, kita bisa lindungi sebagai hak cipta. Ya. Dan yang pasti apa sih? Kalau kita bilang kreasi kita unik, itu syaratnya ini sih sebenarnya. Nih, kalau kita baca di sini, ya, kalau unik itu harus ya, kalau kita bilang unik itu harus sebenarnya ya, itu harus yang namanya produk kita itu tidak bisa atau tidak mudah dijiplak oleh orang lain, ya, tidak mudah dijiplak oleh orang lain. Atau ya, tapi kita nggak tahu ya, karena bisa jadi sih, kita misalkan menemukan sesuatu pada hari ini, di lain hari orang-orang pun dengan teknologi yang mungkin baru juga bisa menemukan hal yang sama. Nah, tapi makanya balik lagi kayak tadi ya, hak cipta ini juga biasa sih cepat-cepatan juga, ya. Karena apa? Ya karena itu kalau orang punya pengetahuan yang sama, punya kemampuan yang sama, dia bisa menciptakan sesuatu juga dalam bentuk yang sama. Nah, biasanya ini cepat-cepatan juga. Ya, hak cipta dalam bentuk, ya, hak cipta desain yang mirip, misalkan bikin logo makanan itu ada kemiripan, ya misalkan, nah itu nggak boleh juga tuh, ya hak cipta. Ya, itu berkaitan dengan hak cipta. Ya, jadi kalau kita bilang hak cipta itu merupakan ini ya, ya kalau kita bilang hak cipta, ya merupakan hak eksklusi yang diberikan oleh negara kepada desainer ya atas hasil kreasinya selama waktu tertentu. Jadi ingat ya, beberapa semua yang namanya hak kekayaan intelektual itu punya yang namanya batas waktu. Ya, batas waktu. Baik itu mau produk pangan kayak walaupun bentuk yang lain kayak misalkan obat ya. Nah, obat juga nih ada hal menarik ya. Obat biasa lebih ke paten nih. Kita menemukan suatu invensi baru ya. Misalkan obat antivirus nih, misalkan COVID-19 nih. Obat COVID-19 ini kan vaksinnya belum ketemu ya, obatnya belum ketemu nih sampai sekarang. Ya, obat yang dipakai benar-benar untuk COVID-19. Nah, nanti kalau ada yang menemukan dan biasanya dipatenkan, nah si perusahaan pembuat obat itu biasanya dikasih hak eksklusif tertentu ya.
ya hak eksklusif untuk misalkan hanya dialah yang boleh memproduksi si obat itu dalam jangka waktu tertentu. Misalkan 20 tahun, 30 tahun, ya. Seperti itu. Ya, di patennya itu biasanya seperti itu. Ada jangka waktu tertentu, ya. Dan apa semuanya ini diatur oleh undang-undang. Nanti kita akan lihat ya bentuk undang-undang seperti apa. Dan ini kalau tidak salah sudah ada update yang terbarunya. Nanti kita akan lihat. Ya, silakan JP mau tanya apa? Jadi kalau udah lewat jangka waktu, betul, bisa dicabut kalau dia tidak memperpanjang. Jadi ini sifatnya adalah sifatnya kan karena tidak wajib ya, namanya paten ya, invensi orang dia tidak wajib. Jadi memang kewajibannya inventor itu sendiri yang memperpanjang yang namanya paten itu. Nah, apabila patennya udah nggak diperpanjang dan dia tidak dia nggak memperpanjang ya si penemunya ya, itu bisa dipakai oleh orang lain, ya bisa dipakai orang lain. Contoh ini saya ambil contohnya bukan yang berkaitan ini, misalkan gini, obat ya, obat itu paten biasa sekitar 20 atau 30 tahun, ya. Paten 20 atau 30 tahun, habis itu perusahaan obat itu tidak boleh mematenkannya kembali, ya. Dan obat itu harus dijadikan sebagai obat generik, yang artinya semua produsen itu bisa pakai, ya. Jadi makanya kenapa obat-obat tertentu yang kalau kita bilang sekarang mahal, itu tidak heran ya kalau kita bilang misalkan obat-obat tertentu, misalkan obat cancer, misalkan itu mahal obatnya. Kenapa? Karena adanya patent. Jadi hanya ada perusahaan tertentu yang bisa produksi dan dia juga sendiri yang bisa menentukan harga jual. Jadi makanya kalau pernah dengar di Amerika ada satu perusahaan pembuat obat HIV atau AIDS ya, HIV atau AIDS ya, obat antiviral itu diprotes ya sama banyak orang ya. Kenapa? Jadi ada satu investor ya yang beli saham perusahaannya dibeli, kemudian dinaikkanlah harga jual obatnya secara tidak manusiawi ya. Jadi jadi gimana ya? Jadi dari sisi hukum apa yang dilakukan Prey itu legal ya. Naikin harga obatnya secara gila-gilaan. Misalkan dari harganya 10.000 saya naikin menjadi 500.000 per butir. Itu apakah itu legal? Itu legal. Ya, itu dilindungi secara hukum. Karena apa? Karena paten, ya, karena paten ini. Obat itu sampai sekarang masih ada patennya, masih untuk obat-obat tertentu. Kecuali obat-obat generik ya, kayak misalkan paracetamol. Paracetamol udah bukan paten lagi ya, itu tapi udah menjadi obat generik, semua orang bisa produksi ya. Semua orang bisa produksi. Ya. Semua orang bisa produksi yang namanya paracetamol. Ada obat yang paten tapi ada generik. Maksud saya gini, yang generik itu bukan berkaitan dengan yang namanya merek dagangnya ya, tapi generik di sini diproduksi secara umum, ya. Bukan bukan berkaitan dengan merek dagang. Kalau obat kan kita tahu ya, ada yang obat paten, ada obat merek dagang. Enggak, sebenarnya kandungannya sama, cuma bedanya adalah mereknya ya. Jadi beberapa itu dikasih merek kan. Kalau kita ke dokter umum, kadang dokter umum kasih obatnya apa? Obat generik ya. Obat generik. Tapi tergantung dokter umumnya juga. Kadang dokter umum bekerja sama dengan yang namanya sales perusahaan farmasi, itu ya berusaha menjual yang namanya obat dari perusahaannya, gitu ya. Supaya apa ya? Jelas ini berkaitan dengan komisi. Dokternya dapat komisi, salesnya juga dapat komisi. Makanya kenapa kadang beberapa dokter umum ya cara dapat pendapatan lebihnya ya di situ ya. Karena obat-obat yang digunakannya bisa berupa obat tidak paten ya. Dalam arti merek dagangnya yang paten ya, bukan khasiatnya. Tapi yang tadi saya bilang, kalau paten untuk obat, misalkan ke zaman dulu penemuan paracetamol ya, paracetamol biasanya sekitar 20 tahun atau 30 tahun. Habis itu tidak boleh dipatenkan kembali ya. Jadi apa? Perusahaan farmasi itu kalau mau dapat untung, yaitu jangka waktunya hanya sekitar 20 sampai 30 tahun. Itu dia boleh mengeruk untung sebesar-besarnya. Ya. Bisa jadi juga yang terjadi dengan misalkan produsen obat HIV sekarang. Obat HIV itu kan tidak bisa ditemukan secara general ya, umum gitu ya. Maksudnya merek macam-macam dijual untuk obat HIV gitu ya, HIV. Nggak ada. Cuma perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa produksi. Makanya kenapa harganya juga itu mahal. Ya, karena yang namanya paten. Oke, itu saya lanjut.
Pak, mau tanya kalau yang tidak bisa dipatenkan kembali hanya di bidang farmasi. Sejauh ini yang contoh paling nyata sih farmasi ya, karena saya belum nggak terlalu jelas juga ya. Karena aturan patennya juga bisa berubah-ubah nih. Dan aturan paten ini juga antar setiap negara itu juga bisa punya peraturan yang berbeda. Ya. Tapi kalau yang farmasi begini, karena kaitannya misalkan dengan penyakit ya. Jadi government itu kalau nggak salah, kalau kayak di Amerika itu mereka meregulat aturan supaya apa? Semua orang atau semua produk, misalkan gini, contohnya obat HIV. Obat HIV itu jelas penyakitnya misalkan sulit disembuhkan, orang butuh. Nah, yang butuh itu biasa patennya itu nggak boleh lama-lama. Kalau misalkan perusahaan saya menemukan obat A, ya udah nggak boleh lama-lama. Itu harus dibuka secara umum. Supaya apa? Supaya ini yang namanya aspek keterjangkauan daya beli dari sebuah produk itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, itu contohnya. Tapi kalau di bidang lain ya, kalau di bidang lain saya juga kurang terlalu jelas ya, kurang terlalu jelas. Yang pernah saya tahu, contohnya paling sederhana itu paten itu farmasi, ya. Di patenin beberapa itu obat ya, terutama obat beberapa tidak bisa diperpanjang, ya, seperti itu. Yang bisa diperpanjang apa? Biasanya bisa diperpanjang itu merek dagangnya, ya, merek dagangnya diperpanjang. Misalnya merek dagang dengan nama Panadol, Panadolnya jadi registered ya. Kalau kalian suka lihat logo-logo di produk ada R ya, ada TM ya, trademark atau merek dagang. Nah, itu yang bisa diperpanjang seperti itu. Ya. Jadi selain itu di luar itu orang tidak boleh pakai yang namanya merek dagang. Tapi kalau berkaitan dengan patent dari sebuah produknya, hasil kreasinya, invensinya ada batasan tertentu. Ya, itu untuk obat. Tapi kalau untuk produk lain saya tidak terlalu tahu. Ya, produk pangan juga sejauh ini saya kira belum ada yang bisa dipatenkan ya. Tapi saya nggak tahu. Kalau kalian bisa menemukan satu informasinya, mungkin boleh di-share tuh ke kita semua ya. Boleh di-share ke kita semua paten untuk produk pangan, untuk makanan ya. Makanannya sendiri, karyanya itu ya, produk makanan itu yang dipatenkan ya. Itu boleh. Itu menarik ya tuh. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Jadi itu hak cipta ya. Ini dilindungi secara undang-undang. Oke, indikasi geografis. Indikasi geografis ya. Jadi menunjukkan daerah asal ya, daerah asal suatu barang. Jadi kalau kita mau lindungi hak kekayaannya ini ya, berdasarkan indikasi geografis, di mana barang itu diproduksi dari suatu daerah tertentu, misalkan berdasarkan dari geografisnya, alamnya, atau orangnya, atau kombinasinya ya. Ya, biasanya harus ada keunikan produk tertentu. Misalkan saya mau trademark, saya mau lindungi berdasarkan daerah asal saya mau kopi Aceh, misalkan kopi Gayo, ya, mebel Jepara. Nah, itu boleh tuh dilindungi. Boleh kita lindungi secara kayak ya. Jadi apa? Kalau di orang lain di luar daerahnya mau jual dengan produk ini, dia tidak boleh. Dia misalnya mau produksi dan pakai merek ini, dia nggak boleh. Ya, dia nggak boleh pakai merek ini. Kopi Gayo, Kintamani Bali, ya. Dia tidak boleh nih, tidak boleh pakai merek ini. Nah, jadi yang boleh seperti apa? Dia boleh memasarkan produk kopi Gayo. Belinya dari mana ya? Belinya dari si orang Gayonya langsung nih, ya. Beli di Acehnya langsung, seperti itu. Atau distributor resminya, seperti itu. Ya. Oke. Jadi itu berdasarkan indikasi geografis. Dasar hukumnya apa ya? Ini dasar hukumnya. Hak yang dimiliki masyarakat di wilayah geografis tertentu untuk suatu produk di daerah tersebut ya bergabung dalam lembaga masyarakat. Biasanya sih kalau yang namanya indikasi geografis itu sifatnya tidak individual ya, tapi biasanya berupa dalam bentuk suatu lembaga ya. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail ya. Jadi caranya dapatnya gimana ini ya? Kita kenal yang namanya Ditjen Hak dan Kekayaan Intelektual ya. Ditjen atau Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, itu kita bisa mendaftarkannya ke sini ya. Oke, itu untuk indikasi geografis, rahasia dagang. Ya, apabila misalkan kita menemukan produk baru, tapi dia tidak termasuk yang namanya invensi yang dapat dilindungi ya, atau tidak dia penemuan baru tapi tidak dapat dilindungi. Misalkan teknologinya misalkan bukan
hal yang baru, tapi produknya baru, misalkan seperti itu. Ya, caranya gimana? Caranya ini ya, supaya tidak ditiru orang, dia lindungilah yang namanya rahasia atau formula atau yang namanya resep. Contoh kita paling terkenal ada yang namanya Coca-Cola. Coca-Cola sampai sekarang kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu resep formulanya apa ya. Hanya bisa menduga-duga. Yang paling mendekati Coca-Cola, tahu siapa? Kira-kira yang paling mendekati Coca-Cola? Ya, ini mekanisme rahasia dagang. Pepsi, betul ya Pepsi. Pepsi itu udah paling mendekati ya, walau rasanya tidak sama persis dengan Coca-Cola. Ya, so, tidak bisa dibuka. Ini rahasia dagang ini dilindungi ya, bahkan dilindunginya sampai benar-benar uh, clear ya. Jadi kayak contohnya Coca-Cola ini hanya beberapa orangnya yang tahu ya. Jadi karyawannya misalkan karyawan bekerja di R&D-nya mungkin nggak ada yang tahu rahasia produk ini. Hanya beberapa eksekutif yang tahu, ya. Dan dilindunginya juga tidak main-main ya. Kalau kita lihat di sini, dilindunginya sampai di bank tertentu ya, bank rahasia ya. Bank rahasia terus akhirnya dipindahkan ke gedungnya sendiri ya. Kalau punya gedungnya sendiri ya di Atlanta, itu dia simpen dalam brankas besinya dia ya. Untuk buat dapetin untuk melindungi ya supaya produknya tidak dicuri ya. Oke, itu rahasia dagang ya. Jadi rahasia dagang yang bisa kita lindungi rahasia formulasinya ya. Misalkan saya mau bikin marshmallow 2 miliar. Nah, bisa jadi marshmallow 2 miliar formulanya ya, formula yang bikin dia pendapatan 2 miliar itu saya lindungi nih, marshmallow 2 miliar ya. Atau misalkan popcorn deh, popcorn. Popcorn punya rahasia tertentu nih. Popcorn bisa saya lindungi ya. Dengan apa? Caranya gimana? Daftarin nih formulanya. Itu boleh seperti itu. Kita daftarkan, ya. Oke, itu clear untuk yang rahasia dagang. Ada pertanyaan? Untuk rahasia dagang ada pertanyaan? Oke, saya kira itu clear ya. Oke, sekarang apa namanya? Ini prosesnya ya. Jadi biasanya kita mendapatkan untuk membuat rahasia dagang itu lebih ke formulasi, betul. Rahasia dagang itu biasanya lebih ke formula, ya. Makanya kenapa produk-produk pangan rata-rata tidak bisa dipatenkan. Itu karena itu ya, aspek kebaruan di bidang teknologinya tuh atau inovasinya tuh hampir tidak ada. Tapi yang biasa orang berinovasi kalau di produk pangan rata-rata kan berinovasi di formula ya. Formulasi. Biasa berinovasi di formulasi. Makanya rata-rata bisa dilindunginya apa? Dilindunginya adalah dengan rahasia dagang, ya, merek dagangnya yang dilindungi. Mereknya, brandnya dilindungi. Nah, itu bisa. Formulasinya dilindungi bisa. Ya. Oke, ini kurang lebih prosesnya ya. Prosesnya kita akan lihat ya. Jadi, saya akan kasih tunjuk ya, bentuknya seperti apa ya. Untuk proses yang namanya Oke, misalkan contohnya di sini ya. Contohnya di sini nih, ya. Ya, jadi kalau kalian buka ke dgip.go.id ya, dgip.go.id, dgip.go.id, ya, itu kalian bisa melihat informasi ya, jenis-jenisnya seperti apa, bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual yang bisa kalian daftar. Misalkan contoh paten, ya, contoh paten, ya, termasuk pengertian paten segala macam ini lebih jelas ya, paten, ya, invensi di bidang teknologi untuk waktu tertentu ya. Jadi ada waktunya ya. Tadi yang seperti yang saya bilang paten itu ada waktu tertentu, ada jangka hak yang diberikan selama waktu tertentu ya. Jadi tidak selamanya diberikan. Misalnya tidak seumur hidup diberikan ya. Bisa jadi kalau patennya tidak diperpanjang itu dilepas. Ya.
Ya, patennya nanti juga dibagi dua lagi. Ada yang namanya paten biasa, ada yang dibilang sebagai paten sederhana. Invensi produk alat yang punya kegunaan praktis, ya, dapat peroleh hukum dalam bentuk paten sederhana. Paten sederhana, bedanya apa sih? Ya, paten baru dengan paten sederhana. Ya, ini ada nih, di sini dijelaskan ya, dijelaskan secara detailnya. Tapi yang pasti gini, kalau paten biasa memang lebih berkaitan dengan teknologi ya, kebanyakan seperti itu. Ya, ya, yang dapat dipatenkan apa saja ya, biasa jelas ya, tadi ada aspek novelty-nya, ada aspek kebaruannya, ada aspek teknologinya nggak sama, ada inventifnya ya. Contoh-contohnya seperti ini. Nah, di sini juga dijelasin ya di website itu, di websitenya masing-masing itu ada yang namanya masa perlindungan paten. Nah, tadi ya paten 20 tahun, paten sederhana 10 tahun. Makanya tadi saya bilang ya rata-rata kalau dibilang paten itu rata-rata sekitar 20 tahun. Ya, sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun dikasih paten, habis itu ya perpanjangan ya, paten perpanjangan seperti itu. Ya. Kalau sekarang sih mungkin sekarang lebih ke zaman sekarang ya, kalau kita mau daftarin yang namanya paten atau hak kekayaan intelektual itu seharusnya sih sekarang lebih transparan ya, lebih transparan dalam arti gini, prosedurnya jelas, biayanya jelas ya, biayanya jelas. Contoh misalkan mau mendaftarkan merek dagang, pengenalan merek, ya, merek grafis, gambar, logo, ya kalian bikin logo perusahaan itu register ya, terdaftar logo perusahaan. Jadi logo perusahaan tidak boleh dicatut sembarangan misalkan. Kayak misalkan saya punya logo Binus University gitu ya, dalam satu sekolah itu sebenarnya tidak boleh dipakai secara sembarangan ya, karena itu logo yang register, terdaftar gitu ya. Tulisan ya, nama kata, register ya. Makanya beberapa misalkan jualan produk juga tidak boleh mereknya misalkan sama gitu ya. Ada beberapa kasus mereknya sama, nama perusahaan nama produk, nama perusahaan sama. Nah, itu bisa dituntut tuh. Karena apa? Karena ini register pelanggaran hak merek ya, hak dagang ya. Merek dagangnya dilanggar. Ya. Oke, fungsinya apa? Fungsinya ini ya. Kalau yang namanya jelas ya, kalau kita punya merek, tujuan promosi jelas ya, promosi dari merek yang kita keluarkan. Hanya kita itu harus dilindungi ya, supaya apa? Ruginya gini, kalau tidak dilindungi, suatu saat ada orang yang menjiplak atau menggunakan merek yang sama dengan merek kita, kalau kualitas orang ini berkaitan dengan quality ya, quality orang itu yang pakai merek tadi, ternyata kualitasnya buruk gitu ya. Otomatis apa? Otomatis nama kita ikut tercemar gitu ya, karena menggunakan nama produk yang sama. Misalkan seperti itu. Makanya suka banyak ya, kalau kalian belanja online, jualan produk, mesti lihat ya, misalkan produk sapu merek misalkan Dragon, misalkan merek Dragon, kadang suka ditulis ya deskripsinya, merek Dragon original, bukan KW misalkan ya. Jadi karena di kita itu memang yang namanya bajak membajak itu masih jadi tren ya, tren bajak membajak. Jadi merek itu bisa dibajak orang dengan suka hati, dia produksi sendiri dikasih mereknya sama, tapi kualitasnya berbeda ya, seperti itu ya. Jadi makanya kenapa pentingnya merek itu kita patenkan, kita daftarkan ya, supaya kita ini melindungi kita sendiri ya. Jaminan mutu ya, seperti yang tadi sudah saya bilang. Fungsinya apa? Bukti dasar penolakan ya. Jadi kalau orang lain mau pakai, kalau ada orang lain pakai dengan merek yang sama, kalau misalkan kalian sudah daftar nih, kalian sudah dapat izinnya, kalian punya hak, kalian bisa kalian bisa tuntut, kalian bisa dapetin duit dari orang yang pakai itu merek kalian. Ya, jadi misalkan Airel buka jasa Turnitin nih, jasa Turnitin dengan Airel Production misalkan, Airel Production. Nah, kalau Airel bisa dapetin haknya, yang lain nggak boleh tuh buka merek dagang dengan sama, misalkan pakai kata-kata Turnitin. Nah, karena Turnitinnya sudah dipatenkan. Nah, itu contohnya seperti itu misalkan ya, dengan merek Airel Turnitin 5.000 per cek itu misalkan. Ya. Itu kalau ada yang jual dengan merek nama yang sama, benar kan dikasih merek Airel Turnitin, jual produknya misalkan 1.000 perak per cek gitu ya, dikasih 1.000 lebih murah. Nah, si Airel bisa nuntut tuh,
bisa nuntut produknya. Lu nggak boleh pakai ya. Misalnya biasa orang kalau baik itu dikasih somasi atau peringatan. Ya, tapi kalau yang nggak baik-baik ya, penyelesaiannya tidak mau baik-baik, itu biasa langsung dilaporin ke polisi, langsung bawa ke pengadilan ya, selesai di pengadilan seperti itu. Dan kalian biasa kalau yang seperti ini, misalkan orang yang pakai merek itu tidak terdaftar, kalian bisa sue ya untuk dapetin kompensasi ya. Dan hal ini sebenarnya sudah sangat lumrah ya dilakukan di negara-negara barat ya, sama misalnya Amerika. Amerika kita tahu negara yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kekayaan intelektual ya. Itu kita bisa sue orang-orang itu ya yang menggunakan merek secara sembarangan. Nah, ada juga syarat-syaratnya merek-merek apa saja yang tidak dapat didaftarkan ya. Merek-merek tidak didaftarkan, tapi misalkan contoh bertentangan dengan ideologi tadi ya, berkaitan dengan agama. Jadi sebenarnya ada berbau-bau agama, berbau dengan ideologi, atau misalkan adat istiadat ya, norma-norma kesusilaan itu nggak boleh tuh dipakai, nggak boleh didaftarkan. Merek-merek yang nyerempet lah, kayak kasusnya misalkan ada yang tahu ya produk yang namanya bikini ya, mereknya bikini, ada yang tahu nggak? Bikini itu apa? Ada orang bikin produk pangan mereknya bikini. Ada yang pernah dengar? Sorry, ini market private bikini ya. Mereknya bikini. Ada yang tahu nggak? Mereknya bikini. Produk pangannya apa? Dan ini sempat ramai juga sih beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu ya. 1 atau 2 tahun yang lalu, kayaknya sih tahun lalu belum lama sih. Ini belum lama nih kejadiannya ya. Nah ini karena buat kita hal yang seperti ini adalah sensitif, makanya dilarang ya menggunakan nama-nama yang nyerempet-nyerempet. Misalnya contohnya seperti ini ya. Kalau kalian lihat kalau kalian lihat di itu ya di Google ya, produk bikini itu ada ya, dan itu dilarang. Bukan chips, bukan chips. Bihun kekinian, oh tuh siapa yang tuh jawab tuh bihun kekinian, Sherin, betul bihun kekinian. Nah, bihun kekinian ya, itu dia bihun kekinian, betul ya. Namanya bikini. Terus di bawah ditulis lagi dengan kata-kata yang nyerempet-nyerempet misalkan ya. Jadi itu ya pengertiannya, baru tahu. Ya, jadi itu ya bikini, bikini. Ya, terus ditulis dengan kata-kata nyerempet. Nah, itu setelah itu kalau mau didaftarin itu nggak bisa jelas ya. Itu nggak bisa karena sekali lagi apa? Itu bertentangan dengan yang namanya ya ini moralitas agama atau kesusilaan lah, lebih ke kesusilaan ya buat beberapa orang ini merupakan hal yang sensitif. Itu kopinya Lucinta Luna, saya nggak tahu sih ini kopinya Lucinta Luna itu bentar ya saya lihat ya, saya baru tahu loh ini kopinya Lucinta Luna. Bentar saya cek dulu itu apa ya kopinya Lucinta Luna. uh, Oh iya iya iya. Ini saya nggak tahu. Kalian mesti cek ya di logonya dia tuh udah terdaftar atau belum ya? Kalau terdaftar saya nggak tahu ya. Sebenarnya karena ini produknya nyerempet-nyerempet ya. Ya. Yes, ini produknya nyerempet-nyerempet ya. Nyerempet-nyerempet dengan kesusilaan ya. Uh, Kalian bisa lihat ya di produknya itu biasa ada logo ini ya. Kalau kalian pernah lihat ya, R terus tanda R yang dibuletin ya. Kalau kalian pernah tahu ya. Tanda register ya. Register ya. Kalian coba lihat, kalian kalau merek-merek itu kalian lihat ya. Atau misalkan trademark ya, trademark. Ya, register atau trademark ya. Coba kalian cek apakah sudah terdaftar belum. Biasanya kalau yang seperti itu tidak lolos sih biasanya ya. Biasanya harusnya kalau yang ketat itu tidak lolos produk. Nama produknya nyerempet-nyerempet ya. Oke. Merek bagaimana? Merek yang sama dengan menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi tidak bisa mau daftarin merek namanya misalkan sesuai dengan nama produk ya. Misalkan pempek, pempek. Saya mau daftarin nama dagangnya pempek. Nggak boleh, itu nggak boleh. Karena apa?
banyak orang juga yang menggunakan namanya pempek gitu ya. Pempek apa itu dia tidak boleh mendaftarkan itu. Ya. Produknya sendiri tidak boleh didaftarkan seperti itu. Terus memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang kualitas, jenis, ukuran, ini jelas ya. Memuat keterangan tidak sesuai dengan kualitas, manfaat. Nah, ini juga berkaitan misalnya dengan pelabelan ya, nanti itu berkaitan juga dengan aspek yang namanya legalitas ya. Kalau di label ditulisnya apa tidak sesuai, ada mereknya tidak sesuai dengan kualitinya, nanti juga nggak boleh. Ya, misalkan bikin produk, misalkan apa ya, misalkan produk, misalkan, nah kalian bikin seperti ini, misalkan bikin seperti ini ya. Ya kalau nggak ada time atau register, biasa memang dia belum mendaftarkan mereknya, dia belum melindungi ya. Boleh nggak sih Pak seperti itu? Boleh ya, merek dagang itu kalau tidak diregister boleh nggak ya? Boleh-boleh aja sih. Tapi ya balik lagi tuh ya, kalau dia orang mau niru, tapi saya nggak tahu siapa yang mau niru ya. Mereknya itu soalnya kontroversial kan ya. Cuma buat seru-seruan. Biasanya buat seru-seruan biar kalau kita kan zaman sekarang kan demi konten sesuatu yang terdengar eye catching ya, terdengar di kuping kita menarik, itu biasa kan yang laku-laku ya. YouTube ya, kayak kemarin orang ngasih YouTube yang terkenal, berita terkenal ya kalau kalian tahu ya, yang di YouTube bagi paket sembako isinya sampah batu ya ke waria. Nah, itu kan cuma demi konten ya. Sama sekarang juga banyak orang produk jualan itu nama-namanya aneh-aneh, biasanya tujuannya apa ya? Tujuannya itu supaya terdengar, cari perhatian betul ya. Tujuannya cari perhatian. Ya, seperti itu. Oke, contoh merek yang misalkan tidak boleh juga ya bertentangan dengan atau menyesatkan. Misalkan saya mau bilang seperti ini. Saya mau bilang vodka halal. Nah, ini nggak boleh vodka halal. Jelas ini tidak boleh. Tidak boleh pakai nama seperti kita tahu vodka produk yang haram karena mengandung kandungan alkoholnya di atas berapa puluh persen ya. Tidak boleh karena mengandung alkohol. Ya, misalkan seperti itu. Misalkan produk-produk yang jelas-jelas mengandung babi gitu, tapi kalian tulis halal, nah itu juga nggak boleh. Atau misalkan desain mereknya, misalkan pork hog, misalkan ya, pork hog itu ada restorannya, pork hog terus dikasih logo, misalkan kasih logo halal, nah itu nggak jelas-jelas nggak boleh ya. Karena dari sisi nama sudah tidak mencerminkan, misalkan pork itu babi, tapi dikasih tulisan halal. Betul, tidak sesuai dengan kenyataan dengan produk, itu tidak boleh. Ya, produk misalkan halal dan haram gitu ya, itu juga nggak boleh tuh ya, kita kasih nama yang seperti itu. Betul. Ya, oke ya, kira-kira seperti itu, penyebab merek ditolak, nah ya, merek-merek ditolak kenapa? Biasanya kalau melanggar hak paten, sanksinya itu kan sama inventor jadi biasanya sih ini kalau melanggar paten ada hak hukumnya ya. Biasanya itu diatur sih, ya diatur. Jadi misalkan beberapa itu sampai dibawa ke pengadilan. Biasanya ini berkaitan dengan jalur hukum sih. Saya juga saya sih nggak tahu terlalu detail ininya seperti apa ya, karena saya nggak tahu, nggak pernah ngetahu gitu ya. Tapi biasanya memang diatur di sini ya. Inventory-nya diatur di pengadilan. Biasanya sih pengadilan ya. Kalau misalkan gini, biasanya sih dipanggil dulu ya. Kita bisa kalau itu kita laporkan dulu, kita somasi. Jadi kalau kalian atau ya kalau dulu kalian pernah baca koran ya, atau nggak disuruh dulu kalau koran fisik ya, koran fisik tuh suka tuh beberapa produsen dia bikin kolom tertentu ya. Kolom tertentu isinya apa? Isinya somasi. Isinya somasi. Disomasi dulu, dikasih peringatan. Kalau tidak dicabut, misalkan penggunaan mereknya tidak dicabut dalam rentang waktu tertentu, apabila tidak dicabut dalam rentang waktu tertentu, maka akan ditempuh prosedur hukum. Ya, prosedur hukum sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi seperti itu. Nah, itu bisa tuh seperti itu, dilaporkan ke polisi dan diselesaikan lewat jalur pengadilan. Prosesnya berapa lama, registernya berapa lama, ya. Kalau inventor yang nggak lapor, nggak apa-apa. Kalau nggak inventor yang nggak lapor sih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya jadi inventor, itu merugikan saya sebenarnya sebagai inventor. Ya, kalau saya jadi inventor, produknya orang lain bikin produk dengan merek yang sama, quality-nya rendah. Merek kita bisa ikut terbawa. Jadi hati-hati ya. Nah, makanya hati-hati nih, kalau merek kita tidak kita patenkan seperti itu. Kita menggunakan merek sama, orang lain pakai mereknya, kualitasnya rendah, gitu ya. Dia jual dengan harga yang lebih murah. Lalu register berapa lama? Kalau sudah
Ada yang ngurus dengan merek dagang. Kalau udah ada merek dagangnya, terus kita mau coba apply, biasa kita tidak diterima ya. Jadi ini nih, kalian lihat ya, penyebab perdagangan merek ditolak ya di website dgip.co.id. Ini jelas semuanya di sini ada ya. Kalau mereknya udah didaftarin orang, jelas kita tidak bisa pakai ya. Ya di sini nomor 1 nih. Mempunyai persamaan pada pokok keseluruhan dengan merek pilihan lain yang sudah terdaftar. Itu jelas-jelas kita tidak bisa pakai. Mereknya udah didaftarin orang seperti itu. Jadi sekali lagi balik lagi ya, merek juga cepetan. Yang namanya hak paten itu cepet-cepetan nih yang namanya hak kekayaan intelektual ya. Ya, produknya misalnya udah terkenal, juga nggak boleh tuh, merek dagangnya kita ambil lagi, ya. Ya, oke. Misalkan mereknya nyerempet doang, apa-apa kan, Pak, ya. Mereknya nyerempet, sebaiknya sih jangan ya, kalau mereknya nyerempet, itu juga pernah jadi kasus ya, saya lupa kasus produk apa, nyerempet-nyerempet juga, ada mirip-miripnya, nah itu ya, ini memang yang agak sulit ya, kalau kita bilang yang namanya kemiripan. Kemiripan misalkan kemiripan di kata bahasa seperti apa itu memang mesti ditelusuri lebih dalam lagi ya kemiripannya itu di mana gitu ya nggak bisa kita kucuk-kucuknya bilang kemiripan tapi memang ini akan menjadi masalah sih ya akan menjadi masalah makanya kenapa sampai beberapa orang harus pakai jalur hukum gitu di pengadilan karena tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu ya jadi atau banyak Pak kayak misalkan sekarang sepatu KW merek kalau udah KW ini jelas nggak boleh nih KW jelas-jelas KW kan memalsukan ya KW jelas produknya itu produk palsu ya dia tidak boleh pakai mereknya itu sebenarnya jelas-jelas ini KW betul ini nggak boleh karena ada unsur kemiripan sih sebenarnya nggak boleh ya tapi balik lagi ya kemiripan tergantung dari inventornya sendiri dia mau ngelaporin atau enggak misalkan contoh brand-brand merek terkenal ya misalkan Louis Vuitton ya kalau kalian tahu ya siapa yang punya Louis Vuitton di sini yang hobi beli Louis Vuitton atau Hermes ya. Ya. Nah, ini kan banyak nih yang jual KW-KW-nya nih. Ya, yang beli KW-nya nih. Waduh, yang pasti bukan saya, Pak. Ya, ini kan merek-merek terkenal nih ya. Ini merek-merek terkenal nih. Widih, JP mantap. Jualan, oh ya, karena jualan Marshmallow Domilar. Bisa lah beli Hermes ya. Ya, ya, iya betul. Marshmallow 2 miliar gitu ya. Masa nggak bisa? Ya, Marshmallow 2M. Oke. Ya, jadi kayak gitu ya. Itu karena udah bentuknya pemalsuan produk itu bisa dituntut ya. Sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau kalian pernah dengar Mangga 2 itu pernah digerebek ya. Mangga 2 pernah digerebek oleh apa? Orang-orang ini nih. Orang-orang dari Dirjen Kekayaan Intelektual itu pernah digerebek ya. Ya, tapi sih saya nggak tahu ya namanya kalau di Indonesia secara hukum ya anget-anget tai ayam ya nanti kadang digerebek kadang enggak kita kan suka ngeliatnya seperti ya zaman dulu lah DVD VCD bajakan ya DVD VCD bajakan gerebeknya ya nanti gerebeknya ya itu ya anget-anget juga ya anget-anget tai ayam ya kalau kita bilang ya nanti digerebek hilang stop bentar nanti berapa lama kemudian muncul lagi ya betul sekali doang jadi kalau baru disorot berita baru digerebek ya seperti itu jadi susah ya di kita ini memang dari sisi penegakan hukum yang memang agak lemah seperti itu ya di kita itu memang agak lemah jadi ya efeknya apa sih kalau kita ketemu produk-produk palsu seperti ini kadang efeknya merugikan kita juga ya sebagai konsumer kalau tidak hati-hati pedagangnya itu bilangnya jualnya produknya asli ya kita tertipu padahal yang dia jual produknya palsu. Aduh, Indo XX1 iya tuh itu juga membajak ya. Itu nggak boleh tuh karena dia lebih ke hak cipta ya. Itu lebih ke hak cipta ya, pelanggaran hak cipta ya. Dia mengedarkan. Jadi ada misalkan produsen bioskop ya yang dikasih mengedarkan ya izin mengedarkan filmnya, tapi Indo XX1 kasih gitu. Itu nggak boleh tuh ya. Itu hak cipta tuh. Itu pelanggaran hak cipta. Ya. Oke, itu untuk yang ini ya. Jadi ini ada contoh-contohnya. Silakan kalian bisa lihat lebih detailnya seperti apa ya. Prosesnya seperti apa, tarif ya, berkaitan dengan tarif hak cipta. Kalian hak cipta, tarif, nah ini jelas ya. Usaha mikro kecil ya. Jadi UMKM itu juga bisa ada ya. Ya.
penciptaan, misalkan program komputer, misalkan hak cipta secara umum, itu boleh. Ya, secara elektronik, secara non-elektronik, itu bisa. Ya, ada jenis-jenisnya, kalian maunya apa di sini hak cipta? Ya, lisensinya, ya, desain, ya. Oke. Eh, Oke, kurang lebih sampai di situ untuk yang berkaitan dengan intellectual property rights. Ada pertanyaan untuk yang intellectual property rights? Apakah cukup jelas untuk yang intellectual property rights? Oke, nah, jadi gini ya. Jadi kalau kalian eh, berminat ya, memang berminat bisnis di bidang pangan, jangan lupa kalian diurus ya, diurus trademark merek dagang kalian. Ya, Marshmallow 2 miliar. Misalkan mau tulis Marshmallow 2M. Marshmallow 2M. Bisa juga tuh dijadiin merek M2M, Marshmallow 2M misalkan. Aduh, Marshmallow udah bangkrut, kesian amat. Ya, popcorn juga bisa, popcorn merek dagangnya itu kita di trademarkin ya, di kalian bisa ya. Jadi selain kalian urus izin, misalkan urus izin secara legalitas, kalian urus izinnya, kalian urus ininya ya, paten merek dagangnya ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang hak paten? Ada pertanyaan untuk yang hak paten? Tidak ya? Oke. Kalau tidak ada, saya mau lanjut sedikit ya ke tentang yang. Jadi kemarin kita sebenarnya ada perkuliahan yang GSLC. Kalau kalian lihat di jadwal, itu ada GSLC berkaitan dengan legalitas ya. Saya akan buka sedikit tentang GSLC yang tentang yang aspek legalitas. Nah ini ya legalitas ya. Legalitas. Uh, ya. Jadi kalau kita bilang yang namanya legalitas itu ada regulasi ya. Ketika kita produksi suatu produk pangan tertentu, itu ada legalitas. Yang mengatur siapa? Kalau di Indonesia itu yang mengatur ada BPOM. Satu ada BPOM. Kedua peraturan yang bisa kita gunakan apa? Kita tahu ya, kita tahu kalau mau produksi sesuai standar itu kita kenal yang namanya sebagai SNI ya, di Badan Standarisasi Nasional ya. Itu bisa kita apa namanya? Bisa kita lihat ya, standarisasi nasional ya. Lalu yang berkaitan dengan standar itu apa saja? Yang berkaitan dengan regulasi atau aspek hukum ya. Jadi semua yang diregulasi ini berdampak hukum ya. Contoh food komposisi jelas ini berdampak hukum. Kalau kalian mencantumkan komposisi atau nutrition fact tidak sesuai dengan fakta yang ada, kalian bisa dituntut ya. Misalkan kalian bilang produk ini tidak mengandung garam. Nah, ketika dicek atau diinspeksi, produk kalian ternyata mengandung garam. Nah, itu kalian bisa dituntut karena sudah melakukan yang namanya penipuan ya atau merupakan fraud ya, pembohongan seperti itu. Jadi harap berhati-hati ketika kita membuat suatu produk ya. Dari sisi composition, dari sisi labeling. Dari sisi labeling, ini juga ada regulasi yang mengatur labeling. Bentuk-bentuk seperti apa sih yang diatur dalam labeling? Ya, selain komposisi yang diatur adalah nutrition fact ya. Komposisi atau ingredients, nutrition fact. Ya. Dan ini juga harus dihitung. Dihitungnya berdasarkan basisnya ya. Basisnya. Ya. Gram kah produknya atau mililiter kah? Ya. Ya. Jadi kalian ketika membuat ini harus memperhitungkan yang namanya takaran saji. Ya, di label nutrition fact itu harus dicantumkan takaran saji. Di nutrition, di evaluation nutrition sudah diajari belum mengenai nutrition fact? Tentang nutrition fact. Sudah diajarkan harusnya sih sudah ya. Harusnya sih ada nih. Ya, belajar tentang nutrition fact. Jadi cara menentukan berapa takaran saji itu harus dihitung ya. Oke. Production method ya. Aspek legal apa misalkan kalian harus misalkan ya pengalengan pangan jelas standarnya 121 derajat 15 menit. Tujuannya apa? Clostridium botulinum itu menjadi standar untuk makanan kaleng. Ya, misalkan seperti itu ada standarnya. Atau misalkan
Produk-produk tertentu ya, misalkan UHT, susu UHT, ya, susu UHT. Itu ada standarnya, UHT berapa derajat, waktunya berapa lama. Nah, itu ada aturannya ya. Environmental standar, bahan-bahan yang digunakan itu, misalkan contoh ya, mencemari lingkungan atau enggak. Atau itu bisa berkaitan dengan waste yang dihasilkan. Ya. Oke, di sini gitu lebih, misalkan contoh bikin produk jus ya. Produk jus itu ada aturannya ya. Di Indonesia itu BPOM sudah mengeluarkan peraturan. Produk ya, jadi dibedakan ya produk sari buah dengan produk flavor buah. Ya, flavor buah. Ya, itu ada peraturannya, ada bedanya ya. Ya, sari buahnya sendiri itu seperti apa kategorinya. Nah, di file yang di kolom chat tadi di awal-awal perkuliahan saya sudah share ke kalian berapa peraturan-peraturan BPOM ya. Peraturan-peraturan BPOM mengenai standar produk-produk pangan ya. Jadi kalian di situ bisa lihat produk definisinya, labelnya, ya. Silakan kalian cari di Google ya. Jadi kalian punya tugas, silakan kalian cari di Google, ya. Ya. Jadi tugasnya di Binus Maya sudah ada ya, buat GSLC. Kalian silakan cari ya. Panduannya apa? Kalian bikin produk ya. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Kalian bisa mengacunya. Jadi semua bikin produk itu harus ada acuan ya, berdasarkan aspek legalitasnya. Dari sisi komposisi, labeling, ya, misalkan seperti itu. Ya, itu kalian harus. Acuannya apa? Acuannya bisa dari BPOM. Kalau kalian bisa ketemu di SNI, pakai SNI-nya, atau dari kodeks, ya, kodeks alimentarius itu ya, punya peraturan, kalian bisa pakai. Atau FAO juga bisa dipakai, ya. Bebas. Saya bebaskan, kalian bisa pakai ini, ya, sebagai syarat acuan. Ya. Lalu labeling ya, ini labeling juga mesti dijadikan perhatian ya. Harus apa nih ya, yang harus ada, at least harus ada nih. Ya, ini di peraturan BPOM itu ada. Ya, jadi kalian sesuaikan dengan peraturan BPOM, mintanya seperti apa. Silakan ya, kalian bikin label sesuai dengan peraturan BPOM. Ya, harus ada ini. Ya, ini harus bikin nama produk, ingredient, nutrition fact, expired date, net weight dan semacamnya. Ya, spesifikasinya seperti apa, klaim ya, nah klaim-klaim ya, untuk produk tertentu yang berkaitan dengan klaim, itu juga kalian bisa cari peraturannya di BPOM. Di BPOM itu semua menjelaskan, ya, kalian bisa mencari di dokumen-dokumen tadi, kalau tidak ketemu bisa cari di Google ya, di Google. Tugasnya desain Pak, betul, tugasnya desain, kalian harus bisa menjelaskan komponen yang diminta ya. Komponen yang diminta berkaitan dengan label, berkaitan dengan di GSLC nanti itu detail ya, kalian bisa lihat ya. Semua orang harus bisa mengidentifikasi, betul deskripsikan, ya. Jelasin, yes, tapi kalian juga bisa bikin desainnya, ya. Bikin desainnya, dijelasin juga dari desainnya, ya. Kayak misalkan labelnya itu misalkan di nutrition fact-nya kalian harus jelasin, ya. Lalu berkaitan dengan klaim, ya, klaim-klaim misalkan klaim-klaim kesehatan, klaim apa ya, kalian klaim bikin suatu statement ya. Nah, kalian mengacu BPOM ya, mengacu pada BPOM. Ya, sebaiknya mengacu pada BPOM, produk apa yang bisa diregulasi, ada regulasinya seperti itu. Ya, oke ya, ini clear ya untuk yang aspek. Gak pakai desain tapi penjelasannya ada bisa ya Pak berarti. Sebaiknya sih dikasih tahu ya, jadi jelasin ya. Misalkan contoh bikin nutrition fact, kan nutrition fact biasa mengacu dari apa sih, misalkan berapa gram. Nah itu kalian bisa bikin labelnya seperti apa yang baiknya. Nutrition fact yang benar ya. Iya itu nutrition fact, betul. Nutrition fact ya. Nggak boleh asal doang dalamnya. Betul, disesuaikan ya dengan produknya ya. Di GSLC saya minta coba kalian bikin minuman sari buah ya. Minuman sari buah. Nah, minuman sari buah ini ada peraturannya di BPOM. Ya. Silakan dicari klaim minuman sari buah itu standarnya seperti apa ya. Jadi ada standar tertentunya ya. Minuman sari buah itu seperti apa. Dan ini harus tercantum di mana? Dicantum di komposisi atau ingredients-nya. Bener nggak ada sesuai syaratnya tuh di ingredients? Ya, itu kalian harus bisa identifikasi di situ ya. Oke, ada pertanyaan dulu di sini ya. Ya, nutrition fact ya. Kalau lihat di slide-nya ya, kalau bisa dibikin seperti ini ya, nutrition fact. Ya.
Semua orang harus bisa membuat seperti ini. Ya. Deadline nggak seminggu, silakan dikerjakan ya. Saya nggak kasih deadline, silakan dikerjakan. Ya, oke. Nanti, ya, betul, ini tidak seminggu ya. Nanti tidak seminggu. Oke. Kalau pilih food labeling, sebenarnya buat semuanya dong, nggak cuma nutrition. Betul, label itu nggak cuma nutrition fact-nya. Kalian harus bikin label lengkap ya, sesuai dengan standar BPOM. Di situ. Ya, yang pasti gini, aspek legalitas, semua aspek legalitas yang dipersyaratkan, kalian harus bisa bikin. Kayak pas matkul packaging, betul. Kalau matkul packaging sebenarnya ditekanin sebenarnya cara mendesain packagingnya sendiri sih seperti apa ya. Cara mendesain bahan packagingnya itu apa, di labelnya itu sebenarnya yang lebih ditekankan contoh misalkan ya, penggunaan tintanya itu tuh sebenarnya tinta di packagingnya itu aman atau tidak tuh, ya tinta buat di label kemasan ya, itu sebenarnya lebih ditekankan ke situ. Tapi kalau yang di sini ini juga sama karena sifatnya adalah inovasi ya, sifat inovasi kalian dituntut untuk berkreasi. Kalau sampai pakainya manual boleh nggak gambar aja? Manual gambar aja gimana maksudnya? Saya gambar labelnya, saya scan, saya kumpulin. Better kasih penjelasan ya, karena kan saya nggak tahu, misalkan kalian bikin minuman sari buahnya apa? Kan bisa macam-macam tuh, sari buah. Ya, kasih penjelasan betul. Boleh nggak apa-apa. Manual digambar. Ya. Jadi misalkan gini, jadi gini ya, jadi gini. Iya, yang nggak punya skill nggak apa-apa, saya tahu, nggak apa-apa. Kalian boleh manual, tulis tangan, bikin digambar pakai tangan nggak apa-apa. Yang penting tadi ya, dari sisi komponen-komponen yang dipersyaratkan, itu harus ada. Nah, itu satu. Kalau yang bisa bikin pakai app, bikin bagus, itu juga boleh ya. Itu juga bagus. Ya, kalian bisa bikin desainnya seperti itu. Kumpul di mana? Silakan kumpul di forum ya. Silakan upload di forum. Ya, silakan upload di forum. Itu boleh kalian gunakan. Ya. Ini deadline-nya nggak ada, tapi harus kumpul ya. Kalian harus kumpul. Ya, 1 minggu sebenarnya cukup ya, 1 minggu ya. Dalam seminggu cukuplah kalian kerjakan. Kenapa jangan? Kenapa jangan? Katanya nggak seminggu. Ya udah 2 minggu lah, 2 minggu sebelum lebaran. Ya udah intinya ini gini ya, sebelum, aduh ini sebenarnya udah nggak ada libur lebaran sih ya. Udah nggak ada libur lebaran ya. Ya. Udah intinya kalian bikin, kalian kumpul ya. Intinya kalian bikin. Ya, intinya kalian bikin. Saya mau tahu kalian kumpul di situ ya. Di BBM masih ada jadwal libur. Betul, besok hari Kamis libur kan tanggal merah. Nah, itu bisa tuh dikerjain buat tugas. Ya, daripada libur. Ya, oke. Okay. Bimain libur, betul libur, tetap libur nih, libur lebaran sih. Jadi disesuaikan sih. Jadi ya itu sebenarnya toh libur nggak ada yang jalan-jalan kan di sini kan. Masih di karantina kan kalian kan. Karantina pribadi kan. Nggak ada libur ya, kita tahun ini benar-benar lebarannya nggak ada libur loh. Ini udah libur sebulan lebih nih, kalian study from home, udah libur di rumah. Ya. Libur tugas, itu maaf, itu tidak bisa ya libur tugas. Soalnya semakin study from home itu semakin banyak tugas biasanya. Ya. Oke, itu satu ya. Ya udah, jadi clear ya untuk GSLC-nya ya, untuk GSLC yang aspek legalitas ya. Kalian bisa kaitan juga ya, kalian bisa buat semua peraturan BPOM. Ya, QFRI nggak apa-apa, QFRI tenang aja, QFRI buat juga ya. QFRI nanti ya waktunya kita cari lagi ya. Kita bikin ini tambahan lagi ya. Nggak usah dikerjain, enak aja. Kerjain tetap. Bener. Gak di, walau belum dijelasin, tapi setidaknya kalian harus dapat nih. Jadi, at least kalian udah ngerti sekarang bikin metode karena. Jadi, kalau ada penelitian, kalian bikin metode survei itu harus jelas ya. Patokannya apa.
QFD metode lebih detail, nanti saya jelasin dari QFD ya. Q10 hari ini deadline-nya udah dikerjain belum yang Q10? Pertanyaannya. Kerjain dulu aja, baru saya jelasin ya. Wah, belum dong, udah dong tuh, udah. Yang Q10 juga tuh, yang Q10 juga ya. Q10 kasih contoh tuh. Q10 kasih contoh. Ya, Q10 kasih contoh ya. Oke. Oke, ini saya kira itu cukup. Saya absen ya. Saya absen nih. Saya absen.